Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang nasab para leluhur dan kakek buyut Rasulullah SAW, tibalah saatnya kita akan bahas tentang penggalian sumur Zamzam. Muhammad bin Ishaq al-Mutallabi berkata, ketika Abdul Muttalib sedang tidur di Hijr di sisi Ka'bah, ia bermimpi didatangi seseorang yang menyuruhnya menggali sumur Zamzam yang kala itu sudah tertimbun di antara dua berhala orang-orang Quraisy, Isaf dan Nailah, di samping tempat penyembelihan hewan kurban orang-orang Quraisy. Orang-orang Jurhum menimbun sumur Zamzam saat mereka meninggalkan Mekkah. Jadi ketika mau meninggalkan Mekkah, orang-orang Jurhum menimbun sumur Zamzam. Sumur Zamzam adalah sumur Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim yang diberikan Allah ketika ia kehausan pada masa bayinya. Ibunya mencarikan air minum buatnya, namun ia tidak berhasil mendapatkannya. Ibu Ismail berdiri di sofa sambil berdoa kepada Allah dan meminta pertolongannya buat anaknya Ismail. Lalu dia pergi ke Marwah dan melakukan apa yang dia kerjakan di sofa. Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam lalu berbisik pada Ismail agar menggerak-gerakan tumitnya ke tanah. Maka keluarlah air. Pada saat yang sama, Ibu Ismail mendengar suara binatang buas yang membuatnya khawatir akan keselamatan anaknya. Ia pun cepat kembali ke tempat anaknya dengan perasaan was-was dan khawatir. Namun dia dapatkan anaknya sedang berusaha mengusap air yang ada di bawah pipinya untuk diminumnya. Setelah itu, Ibu Ismail menggali lubang kecil. Orang-orang Jurhum dan penimbunan sumur Zamzam. Ibnu Hisham berkata, bahasan tentang orang-orang Jurhum, tindakan penimbunan sumur Zamzam oleh mereka, kepergian mereka dari Mekkah, dan pihak yang menguasai Mekkah sepeninggal orang-orang Jurhum hingga Abdul Muttalib menggali sumur Zamzam adalah seperti yang dikatakan kepada kami oleh Ziyad bin Abdullah al-Bakai dari Muhammad bin Ishaq yang mengatakan bahwa tatkala Ismail bin Ibrahim alaihissalam wafat, maka Baitullah diurus oleh anaknya yang bernama Nabit bin Ismail dalam batas waktu tertentu. Kemudian pengelolaan Baitullah dilanjutkan oleh Mudad bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Mudad bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Ishaq berkata, anak-anak Ismail, anak-anak Nabit bersama kakek mereka Mudad bin Amr, paman-paman mereka dari garis ibu dari Jurhum. Jurhum dan Qatura adalah penduduk Makkah pada masa itu. Jurhum dan Qatura adalah saudara sepupunya yang datang dari Yaman. Mereka berdua ikut bersama rombongan musafir. Orang-orang Jurhum di bawah pimpinan Mudad bin Amr, dan orang-orang Qatura dipimpin oleh As-Samaida, salah seorang dari mereka. Salah satu kebiasaan orang-orang Yaman, jika keluar dari Yaman, mereka tidak keluar kecuali raja orang yang mengatur urusan mereka. Setibanya di Mekah, Jurhum dan Qatura melihat kawasan yang kaya air dan pohon, dan keduanya terpikat pada kawasan tersebut dan berhenti di sana. Mudad bin Amr dan orang-orang Jurhum yang ikut bersamanya diam di Makkah atas, tepatnya di Kuwaikian, dan tidak bergerak lebih jauh lagi. Sedangkan As-Samaida diam di Makkah bawah, tepatnya di Jiyad,
dan tidak melampaui batas itu. Mudad menarik pungutan bagi orang yang masuk Mekah dari Mekah atas. As-Samaidah juga menarik pungutan bagi siapa saja yang memasuki Mekah dari Mekah bawah. Masing-masing dari keduanya berada di kaumnya masing-masing dan tidak masuk kawasan yang lain. Seiring berjalannya waktu, Jurhum dan Qatura menyerang dan bersaing karena memperebutkan posisi sebagai raja. Saat itu Mudad mendapat dukungan dari anak keturunan Ismail dan Nabit. Mudad memiliki hak pengelolaan Baitullah yang tidak dimiliki As-Samaidah. Masing-masing pasukan bergerak menuju pasukan yang lain. Mudad bin Amr beranjak dari Kuaikian bersama pasukannya dengan target As-Samaidah. Pasukannya bersenjatakan tombak, perisai, pedang, dan tempat anak panah yang menimbulkan suara gemerincing. Kuaikian dinamakan Kuaikian karena kejadiannya adanya suara gemerincing ini. As-Samaidah juga bergerak dari Ajyad dengan membawa serta kuda dan pasukannya. Ajyad dinamakan Ajyad karena keluarnya kuda-kuda bersama As-Samaidah dari Ajyad. Kedua pasukan bertemu di Fadih, lalu mereka terlihat dalam sebuah pertempuran dan perang yang demikian sengit. As-Samaidah tewas dalam perang itu dan orang-orang Qatura dipermalukan. Fadih tidak dinamakan Fadih kecuali karena mereka dipermalukan pada perang tersebut. Setelah itu, mereka berinisiatif untuk berdamai. Mereka bergerak hingga tiba di Al-Matabik, jalan di antara dua bukit di Mekah atas. Mereka pun sepakat berdamai di sana dan menyerahkan semua urusan kepada Mudad. Saat pengelolaan urusan Mekah diserahkan kepada Mudad sebagai raja di Mekah, ia menyembelih hewan untuk manusia, memberi makan buat mereka, menyuruh manusia masak dan makan. Dengan alasan ini, Al-Matabik dinamakan Al-Matabik karena peristiwa tersebut. Sebagian pakar menyatakan bahwa Al-Matabik dinamakan Al-Matabik karena orang-orang Tuba menyembelih hewan, memberi makan warganya, dan tempat tersebut adalah tempat mereka berdiam. Menurut pendapat sebagian besar pakar, peristiwa yang terjadi antara Mudad dengan As-Samaidah adalah pelanggaran pertama di kota Makkah. Lalu Allah menebarkan anak cucu Ismail di Makkah dan paman-paman mereka yang berasal dari Jurhum sebagai pengelola Baitullah dan penguasa di Makkah tanpa ada perlawanan dari anak cucu Ismail. Karena orang-orang Jurhum tak lain adalah paman dan kerabat mereka sendiri, dan demi menjaga kehormatan Makkah agar tidak terjadi pelanggaran dan perang di dalamnya. Saat Makkah terasa semakin sempit buat anak cucu Ismail, mereka pun menyebar ke berbagai negeri. Dan setiap kali mereka berperang melawan musuh, Allah senantiasa menolong mereka karena agama mereka hingga mereka berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dan mampu menguasai negeri mereka. Orang Kinana dan Khuza'ah menguasai Baitullah dan terusirnya orang-orang Jurhum. Setelah waktu berlalu lama, orang-orang Jurhum mulai berlaku zalim di Makkah, menghalalkan kehormatan di tanah suci, berbuat zalim terhadap orang-orang selain warga Makkah yang memasuki Makkah, dan memakan kekayaan Ka'bah yang dihadiahkannya. Akibatnya, urusan mereka menjadi kacau balau berantakan. Ketika semua itu terlihat oleh Bani Bakr bin Abdul Manaf bin Kinanah dan Gubshan dari Khuza'ah, mereka sepakat untuk memerangi orang-orang Jurhum dan mengusir mereka dari Makkah. Kemudian mereka mendeklarasikan perang terbuka melawan orang-orang Jurhum. Kedua pasukan bertempur hingga akhirnya Bani Bakr dan Gubshan mampu melumpuhkan orang-orang Jurhum dan mengusir mereka dari Makkah. Pada masa jahiliyah, kezaliman dan pelanggaran harus tidak terjadi di Makkah, serta siapapun yang melakukan pelanggaran di dalamnya harus diusir dari sana.
Mekah sebelum itu dinamakan An-Nasah, dan jika seorang raja ingin menghalalkan keharamannya di dalamnya, niscaya dia binasa. Apa yang menyebutkan bahwa Mekah disebut Bakkah? Karena ia menghancurkan Bakkah, leher para tiran, saat mereka melakukan pelanggaran hukum di dalamnya. Ibnu Hisham berkata, Abu Ubaidah berkata kepadaku bahwa Bakkah adalah nama satu lembah di Mekah. Disebut demikian karena mereka saling berdesakan di dalamnya. Abu Ubaidah membacakan syair kepadaku, jika pengambil air untuk memberi minum unta terserang panas, lepaslah dia hingga berdesak-desakan di Bakkah. Yakni biarkanlah dia hingga untanya menuju air berdesakan di dalamnya. Bakkah adalah tempat Baitullah dan Masjidil Haram, dan dua bait syair di atas ialah milik Amman bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Zaid Manat bin Tamim. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Amr bin Al-Harith bin Mudad Al-Jurhumi berangkat dengan membawa 2 patung kijang emas Ka'bah, 2 batu tiang, kemudian menanamnya di sumur Zamzam. Baru setelah itu orang-orang Jurhum kembali pulang ke negeri Yaman. Mereka demikian terpukul karena kehilangan peluang untuk mengelola Ka'bah dan kepemimpinan di dalamnya. Mengenai hal ini, Amr bin Al-Harith bin Amr bin Mudad berkata, ia bukan Mudad si anak sulung. Ia berkata sambil bersimbah air mata. Banyak wanita menangis dengan pedih. Seakan antara Al-Hajun dan Sofa tidak ada teman, dan di Mekah tidak ada orang yang bergadang malam. Aku katakan kepadanya, sementara hatiku gagap laksana burung di antara 2 sayapnya yang terbang. Sungguh kami dulu adalah penguasa Mekah, namun perputaran malam mengubah segalanya. Kami adalah pengelola Baitullah sesudah Nabit. Kami tawaf di Baitullah dan kebaikannya demikian jelas. Kami pengelola Baitullah sesudah Nabit dengan mulia. Tak ada orang yang berani mengganggu kami. Kami adalah penguasa nan terhormat dan kerajaan kami begitu kuat. Tidak ada seorang pun serupa dengan kami. Tidakkah kalian telah menikahkan dengan orang terbaik yang aku kenal? Anak-anaknya adalah milik kami dan kami adalah besannya. Jika dunia meninggalkan kami dengan segala kondisinya, sesungguhnya ia mempunyai satu kondisi dengan segala permusuhan. Kemudian kami diusir oleh Sang Maha Kuasa. Demikianlah wahai manusia, takdir itu berlaku. Aku katakan, jika orang bahagia bisa tidur, sedang aku tidak bisa tidur. Wahai pemilik Arash, Suhail dan Amir tidak jauh dari sini. Kami diganti di Mekah dengan orang yang tidak kami suka, yaitu kabilah-kabilah di antaranya dari Himyar dan Yuhabir. Kini kami menjadi bahan bicara. Sebelum ini semua orang iri kepada kami. Demikianlah apa yang dilakukan waktu yang lewat pada kami. Kemudian air mata mengalir karena menangisi suatu negeri suci. Di dalamnya terdapat keamanan dan di dalamnya terdapat masyair. Ia menangisi rumah yang burung darahnya tidak boleh diganggu. Di dalamnya ada binatang-binatang buas yang tidak menyerang. Binatang merpati jinak, jika binatang jinak keluar daripadanya, ia tidak lagi diserang. Ibnu Hisham berkata, ucapan Amir, anak-anaknya milik kami, bukan berasal dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq berkata, selain itu, Amr bin Al-Harith juga berkata karena ingat Bakar, Gubshan, dan penduduk Mekah yang mereka tinggalkan di dalamnya. Hai manusia, berjalanlah, karena akhir nasib kalian suatu hari tidak lagi bisa berjalan. Bersegerakanlah binatang kalian dan longgarkanlah kekangnya sebelum meninggal dan lakukan apa yang harus kalian lakukan. Dulu kami manusia-manusia seperti kalian, lalu nasib mengubah kami, maka kalian seperti kami dahulu dan akan menjadi seperti kami kini. Ibnu Hisham berkata, inilah syair yang benar yang diucapkan Al-Harith. Ibnu Hisham berkata bahwa seorang pakar syair berkata padaku, bait-bait syair di atas adalah syair pertama yang dilontarkan tentang orang-orang Arab. Syair-syair tersebut
ditulis pada sebuah batu di Yaman. Sayang sekali dia tidak menyebutkan penulisnya padaku. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu Gubshan yang berasal dari Khuza'ah ditunjuk untuk mengelola Baitullah dan tidak diberikan pada Bani Bakar bin Abdul Manaf. Orang-orang ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut. Di antara mereka ialah Amr bin Al-Haris Al-Gubshan. Orang-orang Quraisy saat itu terdiri kelompok-kelompok dengan rumah-rumah dan tenda-tenda yang terpencar-pencar di kaum mereka. Bani Kinanah, orang-orang Khuza'ah, mengelola Baitullah secara turun-temurun. Orang-orang Khuza'ah yang terakhir kali mengelola Baitullah ialah Hulail bin Habasyah bin Salul bin Ka'ab bin Amr al-Khuzai. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Hubisyah bin Salul. Ibnu Ishaq berkata tentang pernikahan Qusay bin Kilab dengan Hubba binti Halul. Kemudian Qusay bin Kilab melamar Hubba kepada bapaknya, Hulail bin Habasyah. Hulail sangat tertarik kepada Qusay. Kemudian ia menikahkan putrinya dengan Qusay bin Kilab. Kisah ini akan kita lanjutkan pada pembahasan di video selanjutnya. Walhamdulillah.